Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ati Leni Marliani, NIM 20511004, Prodi PAUD 2B, mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dengan dosen pengampu Umi Ana Mariati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula selawat dan salam malah kita sanjungkan kepada pangkuan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mukadimah tentang tujuan pendidikan Islam. Tujuan diciptakan manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk umat yang berdasarkan hukum dan nilai-nilai agama Islam. Pendidikan Islam bertugas di samping menginternalisasikan atau menanamkan dalam pribadi nilai-nilai Islam, juga mengembangkan anak didik agar mampu melakukan pengamalan nilai-nilai itu secara dinamis dan fleksibel dalam batas-batas konfigurasi idealis wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan Islam harus mampu mendidik anak didik secara optimal agar memiliki kematangan dalam beriman dan bertakwa dan mengamalkan hasil pendidikan Islam yang telah diperoleh. Pendidikan Islam berperan sebagai mediator dalam memasyarakatkan ajaran Islam dalam masyarakat dalam berbagai tingkatannya. Melalui pendidikan Islam inilah manusia dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Al-Sunnah. Tujuan pendidikan itu ada dua macam, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk yang tujuan umum itu, menurut pakar pendidikan Islam, Al-Abrashi mengelompokkan tujuan umum pendidikan Islam menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada membentuk akhlak yang mulia, yang kedua mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat, yang ketiga mempersiapkan peserta didik di dalam dunia usaha yang profesional, yang keempat menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik untuk selalu belajar dan mengkaji ilmu, dan yang kelima itu mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam bidang teknik. Untuk yang tujuan khusus, yang pertama itu ada memperkenalkan kepada peserta didik tentang akidah Islam, dasar-dasar agama, dan yang kedua menambahkan kesadaran yang benar kepada peserta didik terhadap agama, termasuk prinsip-prinsip dan dasar-dasar akhlak yang mulia. Yang ketiga, menanamkan keimanan kepada Allah, Sang Pencipta alam, malaikat, rasul, dan kitab-kitabnya. Yang keempat, menumbuhkan minat peserta didik untuk menambah ilmu pengetahuan tentang ibadah, pengetahuan agama, dan hukum-hukum Islam. Yang kelima, menanamkan rasa cinta dan penghargaan kepada Al-Quran, membaca, memahami, dan mengamalkannya. Yang keenam, menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan perkembangan Islam. Yang ketujuh, menambahkan rasa rela, optimis, percaya diri, dan bertanggung jawab. Yang kedelapan, mendidik naluri, motivasi, dan keinginan generasi muda dan membentenginya dengan akhlak dan nilai-nilai yang menganut kesopanan. Demikianlah mukadimah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.